Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Kali ini kita akan membagikan pembahasan soal untuk tebak cepat soal CPNS dan P3K, dan ini merupakan prediksi soal. Dan kita akan membagikan untuk pembahasan soal simulasinya, dan ini disusun oleh Edu Official. Jangan lupa silahkan dan ikuti terus channel YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas soalnya. Nah, kita membagikan dulu pembahasan soal untuk tes intelijensi umum nomor 36. A. Timur, B. Tenggara, C. Selatan, D. Barat, E. Bumi. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah E. Bumi. Bagi sebagian teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, Anda perlu ketahui bahwa untuk menjawab soal seperti ini, Anda cari kata yang tidak memiliki hubungan dengan yang lainnya. Sekali lagi, pilih kata yang tidak memiliki hubungan dengan option yang lainnya. Nah, ternyata jawaban pada soal ini yang tepat itu adalah E. Bumi. Kenapa? Karena kelompok arah mata angin. Option A, B, C, D adalah kelompok arah mata angin. Sementara option E, Bumi, adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Maka, kata yang tidak berhubungan dengan option A, B, C, dan D adalah E, yaitu Bumi. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, Bumi. Mantap! Kita bahas soal selanjutnya, tes wawasan kebangsaan TWK nomor 36. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Suaka, D. Transgenerasi, E. Deportasi. Nah teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah E. Deportasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Kemudian, remunerasi adalah pemberian gaji atau payment kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan atau kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja. Kemudian suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar tabernakel atau altarnya. Pada masa kini istilah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman. Transgenerasi merupakan pola peralihan dari generasi sebelumnya atau generasi tua ke generasi selanjutnya atau generasi muda. Maka jawaban yang tepat itu adalah E. Deportasi. Kita bahas soal selanjutnya, tes intelijensi umum nomor 37. Lawan kata dari konveks adalah A. Cembung, B. Datar, C. Konkav, D. Miring, E. Derajat. Jawaban yang tepat itu adalah C. Konkav. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Konveks dalam KBBI artinya cembung, maka konveks dalam KBBI artinya cekung. Maka jawaban yang tepat adalah C. Konkav. Kita bahas soal selanjutnya, TWK nomor 37. Suku Mentawai mendiami daerah A. Sumatera Barat, B. Riau, C. Sumatera Selatan, D. Kalimantan Timur, E. Kalimantan Barat. Jawaban yang tepat adalah A. Sumatera Barat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Sumatera Hindia dan secara administratif masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mentawai juga dikenal sebagai Mentawi, dan Mentawi adalah penduduk asli Kepulauan Mentawai, sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mereka menjalani gaya hidup pemburu pengumpul semi nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Populasi Mentawai diperkirakan sekitar 64.000. Next, kita bahas soal selanjutnya, tes intelijensi umum nomor 38. Skeptis adalah, atau persamaan katanya, A. Percaya,
B. Ragu-ragu, C. Pandangan, D. Bayangan, E. Primitif. Jawaban yang tepat adalah B. Ragu-ragu. Menurut KBBI skeptis artinya kurang percaya, ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya, penderitaan dan pengalaman penjadikan orang bersifat sinis. Selanjutnya, TWK 38. Ibu kota negara Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal A. 4 Januari 1946, B. 14 Januari 1946, C. 4 Januari 1947, D. 14 Januari 1947, E. 11 Januari 1948. Jawaban yang tepat adalah A. 4 Januari 1946. Mantap, pembahasan soal selanjutnya. TIU, Tes Intelijensi Umum 39. Sungai titik 2 Nil sama dengan gunung titik 2. A. Kidul, B. Sibayak, C. Alpen, D. Everest, E. Rocky. Jawaban yang paling tepat adalah D. Everest. Penjelasannya, sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil, gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Everest. Mantap, kita bahas soal selanjutnya, TWK 39. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah A. KPK, B. MPR, C. DPR, C. DPR, D. KPU, E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah D. KPU. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Soal selanjutnya, soal terakhir, tes intelijensi umum 40. Jika A sama dengan 10 dan B sama dengan 5, X sama dengan A kurang B dalam kurung dikuadratkan, dan Y sama dengan B kurang A dalam kurung dikuadratkan, maka A. 2X lebih kecil dari 2Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X lebih besar dari Y, D. X sama dengan Y, E. X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawaban yang tepat adalah D. X sama dengan Y. Mari kita simak penjelasannya. Diketahui di dalam soal bahwa nilai A sama dengan 10, B sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai X, teman-teman tinggal masukkan nilai A dan B. Maka A kurang B 10 kurang 5 dalam kurung dikuadratkan sama dengan 10 kurang 5 adalah 5, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian Y sama dengan B dikurang A. B sama dengan 5 kurang 10 dalam kurung dikuadratkan. 5 kurang 10 sama dengan minus 5. Ingat, jika minus dikuadratkan hasilnya adalah positif, maka minus 5 kuadrat adalah tetap 25. Diketahui hubungan X dan Y, X sama dengan 25, Y sama dengan 25, maka X sama dengan Y. Maka jawaban yang tepat adalah D, X sama dengan Y. Mantap. Kita lanjutkan soal terakhir TWK 40 tes wawasan kebangsaan. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah A. Presidensial, B. Parlementer, C. Perdana Menteri, D. Ekstraparlementer, E. Konstitusional. Jawaban yang tepat adalah B. Parlementer. Penjelasannya, ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif, hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara,
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden mewakili hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan simulasi online TIU 36 sampai TIU 40 dan TWK 36 sampai dengan TWK 40. Jangan lupa tiap harinya kita akan mengadakan simulasi online dan pembahasan soal simulasi online, melatih Anda soal CPNS dan P3K. Semoga channel ini bermanfaat dan terima kasih.